Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk yang di belakang boleh isi yang di depannya maju. Oke, kita kembali lagi di JBL Omega pagi hari ini. Dan kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebentar, mari kita pejamkan mata kita dekatkan hati kita memulai ibadah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami selama seminggu ini Tuhan. Kami berhasil melalui berbagai rintangan Tuhan, berbagai masalah datang Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kami mau datang kepada Engkau, kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami Bapa bisa kami pergunakan untuk memuliakan-Mu selalu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan sembah puji syukur kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang.
Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan, bagi untukmu Tuhan. Biarlah pemberian yang terbaik dari kami ini Tuhan bisa selalu menyenangkan hatimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Oke, mari saya undang kami berdiri semuanya. Mari kita semua bersukacita dalam Tuhan. Amin. Amin. Percaya kalau Allah kita ini adalah Allah yang dahsyat. Amin. Mari sama-sama berkata, dari utara ke selatan, terdengar pujian Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat
kita menari bersama Tuhan. Amin. Sama-sama katakan bila Roh ada. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bila ada, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Semuanya menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan menari bertindak menari. Bukan menari bertindak menari. Yeay. Berikan semangat bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara semua, dipersilakan untuk duduk. Mari. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, kita mau masuki firman. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan dan kita minta agar hikmat dan pengertian daripada Tuhan bisa kita dapatkan, agar kita bisa menangkap firman apa yang ingin disampaikan. Amin. Sama-sama katakan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku,
Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kami bisa berkumpul lagi di dalam rumah-Mu Tuhan. Pimpin masing-masing kami di sini Tuhan. Roh Kudus, kami mengundang Engkau Roh Kudus beracara di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini akan ada mujizat-Mu Bapak di tempat ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Tuhan, pakai hamba ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapak. Untuk firman-firman-Mu yang Kau ingin sampaikan kepada jemaat-Mu di sini Tuhan. Berikanlah kebenaran-Mu Bapak. Pimpin kami semua Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah, haleluya, amin. Silakan duduk semua. Shalom. Selamat pagi. Hari ini aku mau bawain temanya adalah pertobatan. Pertobatan yang kadang-kadang bagi kita orang-orang percaya, kadang berpikir itu bahwa pertobatan itu ya setelah kita dibaptis, kita terima Tuhan, itulah pertobatan. Tapi sebenarnya pertobatan itu kita bertobat itu setiap waktu, karena kita masih hidup di dalam daging. Ya saya percaya ada maksud Tuhan kenapa taruh di hati saya itu menyampaikan, membagikan soal pertobatan itu. Karena rumah Tuhan ini ibaratnya adalah rumah sakit. Kita semua orang-orang sakit. Karena orang sakitlah yang butuh tabib. Kita nggak ada orang baik di sini. Nggak ada orang yang perfect. Gak ada. Tapi kita di sini kita sama-sama untuk belajar. Apa sih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus waktu itu 2000 tahun yang lalu? Khotbah apa yang selalu beliau berikan kepada murid-muridnya, kepada jemaatnya selama pelayanan Tuhan itu selama 3 tahun? Mari kita buka di firman Tuhan yang pertama, 2 Tawarik 7 ayat 14. Di 2 Tawarik 7 ayat 14 kita mulai dari firman ini. Udah dapat ya? Saya bacakan 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, ini firman Tuhan. Kita nggak mau ke distract, teralihkan oleh apapun yang terjadi, karena Tuhan melihat hati kita.
Nah, di firman ini itu janji Tuhan bahwa kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, ya. Dan janji Tuhan itu adalah Dia akan memulihkan negeri kita. Negeri kita itu apa sih? Negeri kita itu adalah kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya, kehidupan dari anak-anak Tuhan, memulihkan negeri kita, negeri mereka. Kita akan dipulihkan. Karena janji Tuhan itu hanya dua, ya dan amin. Amin. Kalau kita percaya, kita pasti akan menerimanya. Apa sih yang menghambat kita itu supaya kita bisa masuk ke dalam negeri perjanjian, tanah perjanjian? Itu adalah dosa-dosa kita. Apa itu dosa kita? Dosa kita itu bukan karena kita membunuh, terus kita menipu. Oh, saya nggak pernah menipu, saya nggak berdosa dong. Enggak. Dosa itu adalah apa yang terlintas di sini. Karena kita meragukan aja, sebenarnya itu udah dosa. Karena kita masuk ke dalam permasalahan hidup kita. Permasalahan hidup kita, apa yang kita hadapi sehari-hari, mungkin bagi pebisnis, mungkin bisnisnya, mungkin bagi pelajar, itu adalah pendidikannya, mungkin bagi pekerja, mungkin kondisi pekerjaan. Ya, kadang kita masuk ke dalam tempat itu, kita akan bingung gitu loh. Kok masalah ini terjadi terus sih? Saya sudah berdoa, saya sudah ke gereja, ya, saya merasa apapun sudah saya lakukan buat Tuhan. Tapi kenapa kok masih ada seperti satu dinding yang menghambat kita? Saya percaya kita semua itu pasti mengalami. Nah, sebenarnya apa sih itu? Itu adalah dosa kita. Maka itu, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Apa yang Tuhan Yesus khotbahkan waktu pelayanan Tuhan dalam 3 tahun? Tuhan tidak pernah mengajarkan tentang teologi kemakmuran. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kamu ikut saya, oh tenang. Enggak. Apa yang Tuhan ajarkan? Pertobatan. Bertobatlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan. Apa itu bertobat? Karena kita sering banget mendengar bertobat. Saya sudah bertobat. Di saat saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya sudah bertobat. Saya sudah dibaptis. Saya sudah bertobat. Saya setiap minggu datang ke gereja. Ya, saya baca firman dari Kejadian sampai Wahyu mungkin udah 10 kali. Putar. Itu bukan bertobat. Saudara-saudaraku dalam Kristus, bertobat itu adalah kita berbalik dari kehidupan kita yang lama, dari keinginan kita, dari kemauan kita, dari perbuatan kita, dari pemikiran kita. Yang dulu kita berjalan seperti ini, kita jalan ke kiri. Di saat kita bertobat, kita berbalik 180 derajat. Karena apa? Karena diri kita adalah bejana Tuhan. Diri kita ini adalah bait suci Tuhan. Karena kita sudah dibeli dan dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, nah inilah yang Tuhan taruh di saya itu untuk berbagi buat kita semua. Kita berbicara bertobat itu gampang sekali. Dan kita merasa kita sudah bertobat, kita sudah benar, kita sudah apa? Itu gampang sekali. Kita sudah hafal firman, itu berarti kita bertobat. Bukan saudara-saudaraku. Kebenaran, saya di sini saya ingin menyampaikan satu kebenaran. Pertobatan memang itu sangat sakit kita dengar. Bertobat, kalau tiba-tiba saya berbicara tentang bertobat dan saya datang ke Korendi, kok Korendi harus bertobat? Karena Korendi begini. Itu daging pasti akan melawan.
Kamu siapa? Kebenaran itu beda tipis dengan dengan kebaikan ya. Beda tipis. Benar itu pasti sudah baik. Baik belum tentu benar. Di dunia ini tidak ada manusia yang baik, hanya Tuhan yang baik. Kita semua merasa diri kita itu baik. Kita merasa bahwa kita itu sudah yang wah. Mungkin bagi gembala-gembala gereja dia merasa sudah, wah saya punya jemaat ratusan ribuan, saya dipakai Tuhan. Apa itu terjadi? Itu adalah satu kesombongan. Apa yang kita kecil di sini, itu yang terbesar di sana. Ini di firman ini adalah kita diajarkan untuk berbalik dari hal-hal kita, dari kebiasaan kita. Karena kita sekarang sudah anak-anak Tuhan, kita sudah anak-anak terang. Kita tidak akan diterima oleh dunia lagi, karena dunia tidak mengenal kita. Malah dunia melihat kita itu satu kebodohan. Ya, jadi ini di perjanjian lama bahwa umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayo kita kembali koreksi, apakah saya sudah bertobat? Oh, saya sudah bertobat. Kapan kita bertobat terakhir? Kita bertobat itu terserahkan semua kepada Tuhan, merendahkan diri. Itu yang agak susah kita lakuin. Karena kita merasa kita yang sudah terbaik. Kita harus dapat urapan Tuhan. Kenapa? Karena di firman menyatakan bahwa orang percaya bisa melakukan semua yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih. Nanti mungkin saya akan bagi apa sih itu, karunia apa sih itu. Ya, jadi mungkin saudara-saudara, mungkin ini agak beda ya, karena saya ingin bagi, saya ingin berbagi. Percuma kita tiap hari, tiap minggu datang ke gereja. Percuma kita kalau setiap hari kita ikut ibadah, tapi diri kita sendiri belum kita benerin. Ini juga ini live ya. Nah, ini juga buat saudara-saudaraku yang melalui online. Saya ingin mengajak semua bahwa ayo kita mulai koreksi diri kita, merendahkan diri kita bertobat. Kita mau dipulihkan semua. Kita semua manusia, kita semua daging, kita pengen hidup senang. Tapi tidak semua yang ingin bayar harga. Ya, jadi pertobatan itu gampang-gampang susah. Kalau kita berjalan sendiri nggak akan bisa. Kita butuh Tuhan. Nah, mari kita masuk ke ayat yang kedua di Matius 4 ayat 17. Ini yang Tuhan Yesus bagikan. Matius 4 ayat 17. Sejak itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kita semua hidup di akhir zaman. Dan di Alkitab sekarang semua sudah mulai terbuka satu-satu. Corona, sakit penyakit, gempa bumi, peperangan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Rusia menyerang Ukraina, nggak ada. Sekarang kita mulai merasakan efek dari peperangan itu. Krisis energi, barang-barang semua naik. Kenapa? Ya itu yang memang harus terjadi. Dan Yesus mengatakan bahwa itu baru permulaan.
Permulaannya kita sudah stresnya minta ampun. Ini baru permulaan. Masih banyak, karena 1/3 penghuni bumi itu akan musnah. Apakah kita termasuk yang 1/3 itu? Semua itu ada di hati. Karena Tuhan melihat hati, manusia melihat bukti. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan membawa damai. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan membawa bahwa seperti berkat, tapi iya, Tuhan kita akan diberkati. Ya, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia itu membawa pedang bermata dua. Itu menusuk kita sampai ke sumsum. Gak semua orang yang bisa terima itu. Firman ini hidup. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Apakah kita sudah mencoba belajar untuk mengaplikasikan ini di dalam hidup kita? Kalau belum, mungkin kita baca firman aja bolong-bolong. Itu sudah termasuk satu dosa. Kita harus bertobat dari sana. Karena kita bersyukur kita hidup di dalam perjanjian baru. Kita semua sudah ditebus dan dibeli oleh darah Tuhan Yesus. Kita punya darah yang berkuasa. Kita bisa minta darah itu basuh dengan darah Tuhan Yesus untuk dosa-dosa kita. Setelah kita melakukan kesalahan, mungkin kita berbuat dosa, mungkin kita berbohong. Ya, Tuhan maafin kita, ya. Tapi ada konsekuensi yang harus kita bayar. Karena di perjanjian lama itu jelas banget. Saya lupa ayatnya apa, tapi setengah dari firman itu adalah kutuk dan setengah lagi adalah berkat. Ada di perjanjian lama itu. Dan jelas kalau kita melakukan ini, ya, ini akan jadi kutuk. Kutuk buat kita. Tapi kalau kita tak ada melakukan ini, kita akan terima berkat. Ya, di sini banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang hanya melihat berkatnya, tapi melupakan pemberi berkat. Siapa itu pemberi berkat? Itu adalah Yesus. Janji Tuhan sudah digenapin bahwa Tuhan akan berkati kita. Namun ya, ada harga yang harus kita bayar. Terus apakah kita melihat seperti misalnya gereja, rumah Tuhan, gembala yang dikenal di mana-mana, ya, dia punya jemaatnya mungkin ratusan ribuan. Apakah dia sudah benar-benar perfect? Tidak. Sebenarnya kita bisa melihat kok hamba Tuhan, ya, yang diurapi, sama mungkin hamba Tuhan yang hanya dia naik karena jemaatnya yang memberi posisi itu. Kita bisa melihat kalau hamba Tuhan yang diberkati, dia pasti bergerak di dalam roh. Dia bisa melakukan 5: pengajaran, khotbah, kesembuhan, pelepasan, dan mujizat. Kalau ada hamba Tuhan yang belum melakukan 5 ini, firman mengatakan bahwa uji dan cek setiap roh. Karena kita hidup di akhir zaman itu, ya, banyak nabi-nabi palsu. Karena di firman yang menyatakan, kan Tuhan Yesus bilang waktu itu, kalau kita mendengar Mesias di sana, Mesias di sini, hati-hati. Jangan kita terbawa. Jangan kita tertipu. Kita bisa membedakan itu dari mana? Ya, dari firman Tuhan. Roh Kudus tidak pernah lari daripada firman Tuhan. Kemarin waktu Komsel Youth 2 minggu yang lalu, ya, kita ada bawa itu tema tentang bagaimana sih mendengar suara Tuhan.
itu nanti mungkin kita akan lanjutin yang youth. Kita belajar di sini sama-sama. Nah, jadi ajaran Tuhan Yesus itu adalah bertobat. Kita harus bertobat. Pertobatan itu setiap saat. Di saat kita mulai dirundung roh kemarahan, mungkin di rumah kita kesal sama mungkin istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita, karena anak-anak kita enggak menurut apa yang seperti kita inginin. Kita timbul kesal, ya, kita timbul kemarahan. Itu sudah termasuk dosa. Karena kita hidup di dalam akhir-akhir zaman ini, itulah tantangan terberat kita. Dan bagi juga anak-anak muda, di firman juga menyatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Kita nggak bisa sama. Rambut kita aja, jari kita aja nggak ada yang sama panjang. Tapi kita semua adalah tubuh Kristus. Ya, saudara-saudaraku, pertobatan itu harus setiap saat. Setiap pagi kita bangun, kita ucap syukur sama Tuhan. Apakah masalah kita sudah selesai? Belum tentu. Tapi di saat kita bisa memulai hari yang baru, pasti kita punya kesempatan. Tuhan memberi kita kesempatan untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi seringkali ya itu kita jatuh dalam dosa karena kita sudah merasa, wah, ini berat banget. Berat banget. Belum tentu. Berat kalau kita pikul sendiri. Kalau kita bersama Tuhan, gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Siapa orang percaya? Kita semua orang percaya. Amin. Kita semua orang percaya. Kita bisa berkumpul di sini. Kita bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan segala macam. Kita sudah taat. Kita belajar untuk taat. Sharing kita di sini semua. Gembala-gembala dari gereja itu hanya sebagai papan penunjuk arah, signboard yang mengarahkan jemaatnya ke arahnya Tuhan Yesus. Ya, mungkin jangan terlalu serius kali ya. Ya, jadi itu yang pertobatan yang Tuhan kasih di hati aku. Itu di waktu Tuhan Yesus, dia juga pertobatan. Di waktu murid-muridnya melakukan pelayanan, itu juga yang diberitakan. Mari kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang bergerak di dalam roh yang luar biasa. Dia bergerak di dalam kesembuhan, mujizat. Petrus. Dulu sebelum Petrus bertobat, dialah yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dialah yang kabur duluan. Dialah yang mengeluarkan pedang untuk memotong telinga terpotong. Tapi dia jugalah salah satu murid Tuhan Yesus di antara 12 itu yang bisa berjalan di atas air. Dan dia juga adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang banyak membawa masyarakat waktu itu untuk terima Tuhan. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya baca sekali lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah,
Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apa itu karunia Roh Kudus? Karunia Roh Kudus adalah kesembuhan. Kita bisa melakukan kesembuhan. Kita bisa melepaskan. Ya, kita bisa melakukan mujizat. Kita bisa berbicara bahasa-bahasa baru. Yang orang sebut itu adalah bahasa lidah, berbahasa roh. Tapi di sini saya ingin tunjukkan, di sini, ya, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Nah, seperti Roh Kudus itu yang berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa-bahasa itu dia bukan hanya bicara bahwa kita berbicara bahasa baru. Enggak. Bahasa-bahasa berarti lebih daripada satu. Tapi sekarang kita melihat banyak banget yang cuma berbahasa baru satu. Jangan menambah dan mengurangi isi firman Alkitab. Di sini ditunjukkan bahasa-bahasa baru. Ingat nggak? Di saat murid Tuhan Yesus, dia berkhotbah di satu tempat yang dia tidak tahu bahasa mereka. Tapi di saat dia berbahasa roh, semua jemaatnya itu tahu artinya. Nah, kita di sini, khususnya dalam negeri ini, kita mudah banget untuk menduplikasi. Di saat kita bisa berbahasa roh aja, kita merasa kita itu Buddha yang paling kudus. Enggak, saudara-saudaraku. Kembali lagi ke firman. Biarkan karunia. Karena karunia berbahasa roh itu bukan buat orang-orang yang beriman. Enggak. Itu buat orang-orang yang belum punya iman. Berbahasa roh itu adalah salah satu karunia Tuhan, adalah hubungan kita. Di saat kita berbahasa roh, kita nggak ngerti, kita aja nggak ngerti. Tapi itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita bisa berbahasa roh. Itu karunia Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menerima karunia Tuhan? Yaitu kita harus merendahkan diri kita. Kita bertobat. Semakin kita merendahkan diri kita, itu urapan itu akan semakin kuat buat kita. Nah, mungkin ada salah waktunya nanti, mungkin dari Kosandi, mungkin Tuhan taruh di hati dia untuk tumpang tangan buat orang sakit. Lakuin aja. Tapi kita harus ada rasa percaya. Saya bisa. Saya anak Tuhan, saya dapat karunia menyembuhkan, saya akan tumpang tangan. Karena di firman sudah ada, di saat orang percaya menumpangkan tangan kepada orang sakit, maka dia akan sembuh. Kalau kita punya iman yang sebesar biji sesawi aja, kita bisa memindahkan gunung. Nah, setelah kita tumpang tangan, apakah mereka sembuh yang kita tumpang atau tidak? Kalau kita percaya, dia percaya, dua orang sepakat, pasti akan terjadi. Tapi kalau tidak terjadi, apakah jangan kita merasa bahwa wah, saya nggak benar nih. Jangan buka celah. Wah, berarti saya belum begini. Besok-besok jangan lagi lah. Ya. Kalau kita merasa kita orang percaya, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah dibaptis, kita pasti punya kuasa itu. Siapapun. Ya, karena Tuhan nggak lihat usia. Ya, Tuhan nggak melihat apakah dia sudah benar-benar jadi pengurus gereja atau enggak. Tuhan hanya melihat ketersediaan kita. Ya, saudara-saudara, siapa sih yang bisa mendapat karunia-karunia itu? Ya, kita orang-orang percaya. Kalau kita mau mendapat karunia Tuhan, pertama kita harus bertobat.
merendahkan diri kita, dibaptis. Dibaptis itu ya kita meninggalkan manusia lama kita waktu di air. Kita nyemplung ke air, kita bangun lagi, kita tinggalkan semua manusia lama kita di dalam. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, saudara-saudara, mungkin kalau misalnya ada hamba Tuhan yang sharing firman tentang mungkin pertobatan atau apapun, banyak kok jemaat yang merasa nggak bisa, mungkin bahkan jenuh kali, bahkan ngantuk kali. Tapi ya itu. Tapi di saat di gereja kita berbicara yang disampaikan tentang teori kemakmuran yang begini, wah itu heboh banget. Tepuk tangannya pasti kenceng banget. Tapi ingat, itu bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan Yesus adalah pertobatan. Bertobat. Di saat kita bertobat, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, Tuhan pasti akan berikan berkat buat kita. Gak mungkin tidak. Tuhan itu gak tidur. Bagi Tuhan tidak ada kasih mula-mula. Kasih Tuhan itu adalah abadi. Dulu, sekarang, dan selamanya itu sama. Apa yang membedakan bahwa banyak orang berpikir ya kasih mula-mula Tuhan. Memang iya. Di saat kita terpuruk, kita di dalam lembah kekelaman, ya kita akan bersujud, memohon. Jangankan 24 jam. Kalau satu hari itu 43 jam juga kita suruh bersujud terus. Maka banyak image orang tuh bahwa orang-orang yang baru terima Tuhan, dia akan dapat apapun yang dia minta. Itu salah. Salah menurut saya. Kenapa? Karena waktu kita terpuruk, kita di dalam lembah kekelaman, kita akan berseru sama Tuhan setiap waktu. Namun setelah Tuhan pulihkan, kita punya kesibukan, kita mulai, Tuhan tunggu ya, gue sibuk dulu, pelayanan gue besar, tunggu ya Tuhan, Tuhan sabar dulu, gue urusin ini dulu. Tuhan kita itu ada Tuhan gentle, dia gak pernah maksa kita. Tuhan akan berbicara, kalau kita mau taat, kasih mula-mula Tuhan itu pasti abadi. Nah, di saat api kita sudah mulai redup, kita harus kembali. Kita cari Tuhan. Hubungan yang terpenting adalah pertama ini, hubungan dengan Tuhan. Itu yang terpenting, yang pertama. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, hubungan dengan sesama itu pasti dengan otomatis akan baik. Karena kita takut akan Tuhan. Nah, itu yang memang yang kita harus sama-sama belajar, termasuk saya juga. Saya harus belajar. Nah, bukan karena saya dapat kesempatan berdiri di sini terus saya itu ada yang terbaik dari saudara, enggak. Saya harus belajar. Bertobat setiap saat. Dan percaya kalau memang kita, Roh Kudus itu di dalam kita. Roh Kudus itu adalah sebagai satu alarm, warning. Jika kita melakukan satu kesalahan, baik mungkin marah atau segala macam, itu Roh Kudus ingetin. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Ya. Saudara-saudara, kalau kita bertobat, kita mendapat karunia Tuhan, kita mau pelayanan dimanapun, kita pasti akan diberkati Tuhan. Kita nggak perlu takut. Tuhan yang akan buka jalan. Karena yang bisa menyembuhkan, bisa melepaskan, bisa melakukan mujizat bukan kita, Tuhan. Kita hanya sebagai alatnya. Nah, kita bisa melihat seperti apa sih orang yang berjalan di dalam Tuhan, yang bergerak di dalam Roh. Di firman ada. Ya, di Markus 16 ayat 20.
Di Markus 16 ayat 20. Kita buka ya. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menegakkan firman itu, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Apa itu tanda-tanda? Ya bergerak di dalam roh, pelepasan, mujizat. Jadi setiap pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun, Tuhan Yesus dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dia melakukan 5: mengajar, berkhotbah, melepaskan, menyembuhkan, dan melakukan mujizat. Nah, ini juga akan menyertai kita, orang-orang percaya, dalam kita menyebarkan Injil kemanapun kita berada. Tuhan akan meneguhkan, ya ini hambaku, ya ini anakku. Tuhan akan meneguhkan. Dengan apa? Dengan tanda-tanda. Tanda-tanda itu apa? Yaitu kita bisa menumpangkan tangan di atas orang sakit dan orang itu sembuh. Kita bisa melepaskan, pelepasan terjadi. Itu tanda-tanda yang menyertai. Namun kalau kita melihat ada orang yang mengaku bahwa dia hamba Tuhan segala macam, tapi dia bergerak tidak di dalam ini, ya kita harus cek dan uji kembali. Ya, kita hamba Tuhan nggak akan lari dari firman, nggak akan lari. Di sini sudah jelas semua bahwa ya menyebarkan Injil, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Tanda-tanda itu. Siapa orang percaya di sini? Amin. Kita percaya bahwa kita bisa melakukan mujizat Tuhan. Kita bisa tumpang tangan kepada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu kuasa Tuhan. Yang penting apa? Kita percaya. 2 orang sepakat dan percaya maka akan terjadi. Tuhan sayang sama kita. Kalau Tuhan tidak sayang sama kita, Bapa di surga nggak akan memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus lahir ke dunia bukan sebagai bangsawan, ya, bukan sebagai jutawan, bukan sebagai orang yang hidup di dalam istana, bukan sebagai ahli Taurat, bukan sebagai yang mengerti tentang hukum-hukum Taurat. Tidak. Tuhan Yesus lahir ke dunia, lahirnya aja di palungan. Tahu nggak kenapa? Tuhan Yesus kalau dia mau lahir di kastel apa ya itu, istana, bisa nggak? Bisa. Dia punya langit dan bumi kok. Kenapa Yesus pilih lahir di palungan? Dia merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Setelah itu, Tuhan Yesus hidup bukan dari pemberian. Dia bekerja sebagai tukang kayu. Kita pikir nggak 2000 tahun yang lalu sebagai tukang kayu itu kerjanya seperti apa? Bukan kayak sekarang ada apa itu kerjanya Shinso ya? Shinso ya? Gampang kan? Mikir nggak kita 2000 tahun yang lalu sebagai tukang kayu itu kerjanya sekeras apa? Dia bekerja. Sampai di dalam pelayanan sebelum Tuhan Yesus ditangkap, apa yang dia lakukan? Membasuh kaki muridnya. Siapa kaki yang dia basuh? Ada satu orang yang mengkhianati dia. Dia juga basuh kakinya. Sekarang pertanyaannya buat kita, bisa nggak kita membasuh? Jangankan membasuh deh, berbicara dengan orang yang sudah nyakitin kita.
Mungkin kita lihat mukanya aja udah pengen muntah. Apakah Tuhan Yesus nggak tahu bahwa Yudas itu yang akan mengkhianati dia? Tahu. Dia basuh. Apa yang dia sampaikan ke murid-muridnya? Kita hidup bukan untuk dilayani, tapi melayani. Sekarang itu beda. Beda. Benar-benar beda. Saudara-saudara, saya sudah berjanji sama Tuhan. Saya akan bawa kembali Tuhan Yesus duduk di dalam tahtanya di dalam rumah-rumah Tuhan. Gereja-gereja. Apa yang membuat Tuhan Yesus marah waktu itu? Jangan jadikan rumah Bapa menjadi sarang penyamun. Gereja itu akan bergerak. Ini rumah Tuhan. Sekarang waktu masa pandemi, Tuhan pisahkan. Mana kambing, mana domba. Mana yang benar-benar buat Tuhan. Di saat pandemi 2 tahun lebih. Yang dulu kita bisa berbangga, kita punya gereja besar, kita punya jemaat banyak, kita berbangga. Di saat pandemi turun, kita bisa lihat yang bertahan itu adalah gereja-gereja yang memang punya hati buat Tuhan. Ayo saudara-saudaraku, memang sih nggak gampang, nggak enak mendengar tentang apa khotbah pertobatan tuh nggak enak, apalagi dikoreksi. Ingat nggak saudara-saudara di firman waktu Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan ditangkap dan Petrus datang ke Tuhan. Ya sudah Tuhan, ayo, udah. Maksud Petrus baik kan? Tapi apa yang Yesus bilang? Hai iblis, buset. Coba kalau kita bisa saya dengan Pak Ferdinand deket. Pak Ferdinand mau, ayo Pak jangan, ayo Pak, udah. Terus Pak Ferdinand, ayo, iblis. Ini orang gue bilang gue udah mau mau nyelamatin dia, gue dibilang iblis. Tapi ya itu, Tuhan Yesus selalu memberi satu kebenaran. Gak pernah menyenangkan orang, karena terkutuklah orang yang mengendalikan kekuatan manusia. Kita berjalan, kita semua di sini, saudara-saudara, kita berjalan bukan dengan hikmat manusia. Kita berjalan dengan kuasa Tuhan, kuasa roh. Ya, jadi jangan kita berpikir bahwa kita nggak bisa, kita belum siap. Oh, panggilan saya belum di sana. Oh, enggak. Tuhan melihat ketersediaan kita. Kita ini bejana Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kita. Jangan sia-siakan itu. Ya mungkin sebagai yang terakhir, ayo kita buka di Wahyu 2 ayat 5. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Apa itu kaki dian? Itu terang Tuhan. Di sini di Wahyu dia ingetin kita. Ingatlah. Mari semua jemaat Tuhan kita ingat kembali betapa dalamnya kita semua sudah jatuh. Betapa dalamnya kita sudah terbuai oleh kedagingan. Ya, tapi kita bersyukur Tuhan Yesus tebus kita. Dosa kita sudah diampuni.
Terus apakah kita udah gak berdosa? Oh tidak. Terus apakah kita sudah pasti masuk surga? Belum tentu. Tapi nama kita sudah tertulis di buku kehidupan. Tapi apakah kita bisa masuk ke sana? Belum tentu. Karena jalan menuju surga itu sempit banget. Ya di sini kita disuruh lagi, kita pikir, karena kita jangan merasa bahwa kita yang terbaik. Tidak. Karena kita semua itu adalah orang berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk mencari orang berdosa, bukan cari orang benar. Orang sakit yang butuh tabib. Kita ini semua orang sakit. Ya, saudara-saudara, itu mungkin yang firman yang ingin saya bagikan. Aku percaya setelah ini kita sama-sama merenung. Kita bukan orang benar. Jangan sia-siakan kuasa Yesus, Tuhan, darah Tuhan Yesus yang sudah Dia curahkan buat kita. Itu adalah darah yang berkuasa. Pakai nama Yesus. Tempatkan Tuhan benar-benar di dalam kehidupan kita, prioritas di satu tahta yang tinggi. Tempatkan Tuhan. Jika kita bisa melakukan itu, jangan khawatir saudaraku. Kita pasti akan dapat berkat dari Tuhan. Pasti. Saya bilang 1000% pasti. Karena bagi Tuhan gak ada yang mungkin, gak ada yang tar dulu, gue lihat dulu ini siapa yang mau gue berkati. Gak. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita menabur dengan air mata, kita akan menuai dengan sukacita. Itu pasti. Karena janji Tuhan hanya 2. Ya dan amin. Kita panas atau dingin? Mari kita sama-sama kembali ke dalam kasih mula-mula kita. Mari kita benar-benar memegang kuat tangan Tuhan. Ini sebagai satu ayat tambahan, kita buka di Roma 8 ayat 28 ya, sebelum kita masuk dalam doa. Aku percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Aku percaya hari ini akan ada kesembuhan di sini. Roma 8 ayat 28, saya baca dulu ya. Ini adalah ayat favorit buat orang percaya. Benar nggak? Roma 8 ayat 8 ini ayat favorit banget. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi banyak kita yang kasih titik di sana. Kasih titik. Tuhan akan bekerja, turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan dalam kehidupan, kebaikan dalam pelayanan, kebaikan dalam segala hal. Tapi banyak orang kasih titik di sana. Mari kita baca selanjutnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa sih yang mengasihi Tuhan? Yang taat pada hukum Tuhan. Kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, prioritas Tuhan. Ya, lihat itu, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan pernah menambah dan mengurangi isi firman. Kita selalu baca itu kalau memang firman itu cocok buat kita, menyenangkan hati kita. Wah, ini buat gue ini. Wah, ini pasti dari Tuhan. Tapi kembali lagi, kita harus cek dan puji. Ya saudara-saudaraku, mungkin ini yang saya mau bagi buat kita semua. Kita lepaskan semua keraguan kita. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan.
Siapa di sini yang apinya sudah mulai redup? Jujur, siapa di sini api yang sudah mulai redup? Jujur, pegang hati kita, karena Tuhan melihat hati. Karena Tuhan tahu kok kita semua seperti apa. Bahkan rambut di atas kepala kita aja Tuhan tahu jumlahnya. Kita tahu nggak yang punya rambut? Kita pasti punya langganan tukang cukur kan? Tahu nggak dia yang setiap hari pegang rambut kita cukur? Dia tahu nggak jumlah rambut kita? Tapi Tuhan tahu. Artinya apa? Sebelum kita berdoa, itu Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan, bukan yang kita inginin. Kalau saya, keinginan saya banyak. Saya pengen punya mobil Ferrari kalau bisa. Itu keinginan saya. Tapi apakah itu sudah kebutuhan saya? Belum tentu. Dan kalau Tuhan nggak memberikan, apakah terus saya bilang, Tuhan, wah saya sudah begini, tapi kenapa saya minta aja nggak dikasih? Banyak orang terjadi berdoa, tapi belum terjadi. Jangan salahkan Tuhan. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam, tapi yang menghambat kita itu adalah dosa kita. Apa itu dosa kita? Ketidakpercayaan kita. Kita belum punya iman. Kita melihat hanya masalah kita. Itu juga dosa. Nah, maka itu kita harus bertobat. Bertobat dalam segala hal. Ya, mari kita berdiri. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu Bapa. Berikan pengertian dan pemahaman-Mu Tuhan kepada masing-masing kami di sini Tuhan. Bagaimana kita berjalan bersama-Mu Bapa. Bagaimana kami harus bertobat Tuhan dari segala dosa kami Tuhan. Tuhan, ajari masing-masing kami Tuhan. Kami ini semua orang berdosa Tuhan. Seharusnya kami tidak layak Tuhan. Tapi karena daripada kasih karunia-Mu Bapa, kami Engkau layakkan Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Karena selama ini kami selalu melihat masalah kami yang lebih besar daripada Engkau Bapa. Kami selalu ke-distract Tuhan oleh apa yang ada di depan mata kami Tuhan. Kami juga sering Tuhan untuk menyuruh Engkau tunggu dulu di saat kami melakukan kesibukan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Tuhan, kami ingin belajar untuk mendengar Engkau Yesus. Karena Engkau adalah juru selamat kami Tuhan. Berikan kami hati yang baru ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ini semua adalah rencana-Mu Tuhan. Tidak ada yang kebetulan Bapa. Ayo saudara-saudaraku, jika memang ini adalah untuk kita, untuk teman-teman saudara-saudaraku semua dimanapun yang menyaksikan via online atau yang ada di sini, kalau memang kita sudah banyak melakukan kesalahan, api kita sudah mulai redup, mari kita angkat tangan kita ke atas. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau melihat tangan-tangan anak-Mu yang terangkat ke surga Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami atas kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Ampuni kami atas hati yang membatu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami selalu melihat apa yang ada di mata kepala kami Tuhan, di depan mata kami Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan.
Kami butuh Engkau, Yesus. Kami ingin belajar bertobat, Tuhan. Namun kami tidak bisa berjalan sendiri, Tuhan. Kami butuh Engkau, Yesus. Kami butuh tuntunan daripada-Mu, Roh Kudus. Kami tidak ingin melihat manusia, Tuhan. Tapi kami hanya ingin melihat Engkau. Karena Engkau yang sudah menebus kami, Tuhan. Engkau yang disalibkan di atas kayu salib, Tuhan. Engkau yang sudah membebaskan kami, Tuhan. Tuhan, biarkan Roh Kudus mengalir di dalam kami, Bapa. Berikan kami hati yang baru, Tuhan. Biarkan kami sudah keluar dari sini, Tuhan. Kami pulang ke rumah kami, Tuhan. Kami menjadi satu ciptaan yang baru, Tuhan. Kami bukan melihat lagi tentang agama, Tuhan. Tapi kami melihat Engkau sebagai juru selamat. Karena Engkau yang menyelamatkan kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin bertobat, Tuhan. Kami ingin melihat-Mu, Bapa. Biarkan urapan-Mu, Tuhan. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu turun saat sekarang ini juga kepada jemaat-jemaat, Tuhan. Berikan mereka hati yang baru, Tuhan. Biarkan mereka pemahaman yang baru, Tuhan. Di saat mereka membaca firman Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu, Bapa. Berikan mereka pemahaman-Mu, Bapa. Tegur mereka jika mereka melakukan kesalahan, Tuhan. Kami ingin mati dalam daging, Tuhan. Tapi kami ingin hidup di dalam roh. Kami ingin kembali kepada kasih mula-mula kami, Bapa. Tuhan, terima kasih, Bapa, untuk semua kebaikan-Mu, karena kami sampai dengan hari ini, Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin.